warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STKIP PGRI Sumeneb, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A. Di sini kami akan melakukan observasi di Museum Sumeneb terkait dengan sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Mesinta Eka Pratiwi, dan saya Aniana, dan saya Cinda Yulia Putri, dan saya Mirandi. Sumeneb merupakan daerah yang berlokasi di Pulau Madura bagian timur. Sumeneb berasal dari bahasa Kawi atau Jawa kuno, yaitu Songenep yang artinya lembah atau cekungan yang tenang. Sumeneb dikenal sebagai kota yang memiliki banyak kebudayaan, dan di Sumeneb ini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang terjaga dengan baik. Apa sajakah kira-kira peninggalan bersejarah tersebut? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Nah, saat ini kami sudah berada di Museum Keraton Sumeneb, di mana dulunya bangunan ini merupakan kediaman para adipati dan menjadi pusat pemerintahan di Sumeneb. Nah, Museum Keraton ini memiliki beberapa lokasi dengan beragam peninggalan bersejarahnya. Untuk mengetahui ada peninggalan apa saja di dalamnya, mari kita bersama-sama belajar melalui museum ini secara langsung. Saya selain sebagai guide, ini saya sebagai petugas. Saat ini kita sudah berada di lokasi museum yang mana? Yang pertama, yang paling selatan ini, yang dulunya sebagai tempat garasinya kereta. Bisa dijelaskan Bapak ada Baik, apa saja? saya jelaskan. Baik, saya ucapkan selamat datang adik-adik, siswa dari STKIP Sumeneb ya. Ya. Ini namanya Museum Keraton. Museum Keraton ini merupakan peninggalan di masa pemerintahan Bidil Saud yang kuburannya dia sembunyi, sedangkan keratonnya dijaga di dalam. Sebelah timur ini adik-adik, ini foto-foto yang pernah menjadi bupati. Dari tahun 1909 itu sudah ada bupati. Yang di bawah ini sekretarisnya. Ini mantan-mantan bupati semua ini. Maksudnya bupati yang sekarang itu. Kausi, sebenarnya Pak Siti. Sebelum bupati ya itu aja. Ini sebutnya ada. Ini raja-raja Sumeneb ini turunannya di Bersawat. Semua ini turunan dari Bersawat. Ukurannya ada di atas tinggi. Di Bersawat ada porsinya bintang biru. Yang bintang biru ini putranya ada. Namanya Penemban Sumulo, itu yang membangun keraton pada tahun 1762 dan membangun masjid 1763. Jadi keraton Sumeneb ini umurnya sekarang sudah 260 tahun. Kalau yang ada fotonya, ini fotonya Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman ini Raja Sumeneb yang ke-32. Beliau ini yang menulis Al-Quran dalam waktu semalam, yang menemukan kuburan seorang wali Allah, yaitu kuburannya Syekh Yusuf yang ada di Talang. Dan beliau ini menerjemahkan bahasa Sanskerta, dapat hadiah kereta. Keretanya yang biasanya tiap tahun itu kalau hari jadi Sumeneb dikeluarkan dulu ya. Sekarang sudah menggunakan yang ini. Jadi keraton ini satu-satunya di Madura di Jawa Timur, hanya Kabupaten Sumeneb yang ada. Juga ini ada Al-Quran ya. Ini Al-Quran ini beratnya 500 kilo, setengah ton. Al-Quran ini ditulis dalam waktu 6 bulan pada waktu MCQ tahun 2005. Beratnya 500 kilo, panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Yang tulis orang Buto, namanya Buya Putih, dalam waktu 6 bulan. Yang besar. Contoh mobil ayam, buktinya ditaruh situ. Itu mobil ayam. Kami satu-satunya.
dulunya. Kalau sekarang dia apa ada acara kita ini lambang kerajaan Sumenep. Kalau lambang kabupaten sudah terbang, artinya tunduk dalam pemerintahan. Kalau naga ini artinya putra bangsawan di bawah, jangan sampai bijak. Manusia ini saling menghargai dan menghormati. Kalau orang menggunakan senjata, jangan adu-adu kalau bicara. Lebih baik diam daripada banyak bicara, banyak salahnya. Itu filosofinya. Kalau bunga perdamaian, dicarilah agama. Labeng Mesem merupakan pintu utama masuk keraton. Mengapa dinamakan dengan Labeng Mesem? Karena dulu sejarahnya, jika ada tamu yang berkunjung, maka oleh prajurit yang menjaga selalu disambut dengan senyum dan ramah. Oleh karena itu, dikenal dengan Labeng Mesem. Bangunan Keraton Sumenep beserta Labeng Mesem dibangun tahun 1762 oleh Panembahan Sumolo, yaitu Raja Sumenep yang ke-31 dengan gelar Pangeran Natakusuma I. Bangunan museum lokasi kedua ini dulunya merupakan kantor raja atau disebut dengan kantor koneng. Terdapat beberapa benda-benda peninggalan di dalamnya, seperti replika kereta kencana dan hadiah dari Inggris, seperti yang berada di lokasi pertama tadi. Kereta replika tersebut dibuat untuk digunakan pada prosesi hari jadi Kabupaten Sumenep. Di sini juga ada peralatan tradisional seperti pakinangan, tempat tupa, dan minyak lampu kelapa yang digunakan sebagai penerangan di zaman dahulu. Selanjutnya, terdapat lemari yang tingginya 5 meter. Digunakan untuk menyimpan pusaka tombak. Alat meramu jamu tradisional. Sarana yang digunakan untuk berhias seperti cermin, tempat lulur, dan tempat bedak. Nah, untuk yang ini adalah miniatur dari Asta Tinggi, Masjid Jami, Asta Yusuf, dan Keraton Sumenep. Ini merupakan kesenian-kesenian budaya seperti trompet atau saronin, rekding, bebeng, wayang, dan ada juga kesenian musik keislaman. Terdapat pula koleksi keramik-keramik yang merupakan peninggalan kerajaan di masa pemerintahan Pinteresau sampai ke-7 turunan. Keramik tersebut berasal dari mancanegara seperti Eropa, Cina, dan Thailand. Di ruangan ini juga terdapat koleksi-koleksi senjata seperti keris-keris peninggalan prajurit dan para abdi dalam untuk menjaga keamanan keraton, baju besi, pedang, dan celurit. Yang menjadi pusat perhatian yaitu Al-Quran yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman lengkap 30 juz. Ditulis dalam waktu 12 jam, tintanya menggunakan tinta Cina, kertasnya ponolagan dengan berat Al-Quran 14 kilo, ditulis pada tahun 1811 dan sekarang sudah berusia 211 tahun.
Selanjutnya ada tempat pemandian jenazah kerangka tulang ikan paus yang terdampak di daerah Kalianget, Dusun Kertasate pada tahun 1977 dengan panjang 13 meter, tinggi 1,45 meter, berat 4 ton. Selain itu ada juga Keleles Kerapan Sapi dan patung-patung arca peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Lokasi Museum Keraton yang ketiga yaitu Rumah Penyepen. Rumah Penyepen merupakan keraton sebelum berdirinya keraton besar di zaman pemerintahan Raja Sumenep yang ke-30 yaitu Tumenggung Tirtonegoro atau Bindara Saut pada tahun 1750 dan merupakan pusat pemerintahan. Namun setelah berdirinya keraton yang besar, maka Rumah Penyepen digunakan untuk menyepi atau meditasi yang artinya menenangkan diri. Beralih ke lokasi keempat, yaitu pendopo atau aula pertemuan. Aula ini berada di tengah-tengah kompleks keraton yang digunakan untuk mengadakan pertemuan atau acara-acara seperti pelantikan, sumpah jabatan, serah terima jabatan, dan lain-lain. Pendopo ini adalah bangunan sederhana namun unik yang dilengkapi dengan gaya yang indah. Bangunan yang menghubungkan pendopo ke keraton disebut mendioso. Ini adalah bangunan sekitar 25 meter dari keraton ke pendopo. Lokasi kelima atau yang terakhir di Museum Keraton ini yaitu Taman Sareh, yang artinya taman pemandian yang asri. Konon, Taman Sareh ini digunakan oleh putri atau permaisuri untuk melepaskan lelah dengan mandi bunga di taman pemandian tersebut. Sumber mata air di Taman Sareh sampai saat ini masih keluar. Terdapat 3 pintu, di mana pada pintu pertama mitosnya diyakini ketika seseorang mencuci wajahnya di sana dapat membuat awet muda, dipermudah mendapatkan jodoh dan keturunan. Pintu kedua, Taman Sareh, diyakini dapat meningkatkan karir dan kepangkatan. Dan pintu ketiga, Taman Sareh, diyakini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Namun, harus digarisbawahi, itu semua mitos, bisa dipercaya, bisa juga tidak. Yang penting, kita tetap harus berdoa dan percaya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi teman-teman, setelah kita menelusuri Museum Keraton Sumenep ini, banyak sekali yang kita dapatkan informasi mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Museum Keraton Sumenep.
Seperti yang kita ketahui bahwa Sumeneb dikenal sebagai kabupaten yang memiliki banyak kebudayaan-kebudayaan, dan peninggalan-peninggalan di museum ini menjadi kebudayaan-kebudayaan di Sumeneb yang masih dirawat dengan baik. Oleh karena itu, museum juga bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran, terutama sumber pembelajaran sejarah. Nah, kita bisa belajar secara langsung di Museum Sumeneb ini, dan kita juga bisa mengetahui sejarah-sejarah di museum ini berada tepatnya di kota Sumeneb. Kita bisa mengetahui kehidupan di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang, serta dapat mengembangkan keterampilan kita dalam mencari dan mengolah informasi. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan terkait Museum Keraton ini. Semoga video ini bisa membantu dan memberikan wawasan kepada kita mengenai sejarah dari Sumeneb. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.